Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangun Desa, channel YouTube yang berisi konten-konten video tentang kegiatan kepemudaan dan Karang Taruna. Nah, pada video kali ini ada yang berbeda dengan video-video yang saya upload sebelumnya. Biasanya video-video yang saya upload merupakan video-video kegiatan pemuda dan Karang Taruna, semisal kegiatan kerja bakti, penyediaan air bersih untuk masyarakat, sampai pada video-video pertemuan Karang Taruna. Kali ini saya mencoba membuat video podcast atau siaran yang pembahasannya masih seputar kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tema diskusi kali ini tentang peran masyarakat perdesaan dalam menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kita dapat mengamati perubahan iklim dengan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembapan, angin, tutupan awan, dan penguapan. Dampak dari berubahnya iklim itu sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat antara lain meningkatnya suhu, ancaman kekeringan, dan meningkatnya resiko kesehatan. Salah satu dampak berubahnya iklim di wilayah perdesaan adalah ancaman kekeringan. Pembangunan yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, hilangnya pohon-pohon penyimpan air, sampai pada kurangnya perhatian masyarakat desa terhadap penyebab-penyebab ancaman kekeringan. Kelurahan Kedumpoh merupakan kelurahan atau desa yang terletak di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sangat memperhatikan dampak-dampak perubahan iklim. Di Kelurahan Kedumpoh terdapat salah satu padukuhan yang melaksanakan program Kampung Iklim. Apa dan bagaimana program Kampung Iklim di Kelurahan Kedumpoh? Kita akan berbincang dengan seorang teman, sahabat, dan rekan kerja saya. Beliau adalah seorang dukuh, pemerhati lingkungan, dan juga seorang relawan bumi. Apa kabar Pak Trimarsudi? Sehat. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di rumah sederhana saya dan berbicara tentang perubahan iklim ini. Saya sangat tertarik mengajak Anda untuk berbincang karena Anda merupakan seorang dukuh di salah satu padukuhan di Kelurahan Kedumpoh yang saat ini menyandang predikat sebagai kampung iklim Di kelurahan Kedumpoh. Iya. Sebelum kita berbincang panjang lebar, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu ya Pak ya. Jadi biar pemirsa juga tahu siapa dan seperti apa toh seorang Trimarsudi itu. Monggo Pak. Jane yo artis lho Mas. Artis semule. Oke, makasih Mas untuk kesempatannya. Kita yo perkenalan dulu lah. Ya, Perkenalan, nama saya Trimarsudi. Terus saya bapak beranak 3. Saya ya dukuh di Padukuhan Kedumpoh Lor. Awal mula kita di tahun 2008, sebelum jadi berangkat saya untuk jadi kader KPMD, PNPM ya Mas. PNPM Mandiri itu di 2011 ada lowongan untuk staf, kita daftar dan alhamdulillah juga lolos. Ya. Selanjutnya di tahun 2018 kita daftar dukuh karena ada kekosongan dukuh di wilayah saya sendiri, Kedumpoh Lor, dan alhamdulillah juga terpilih untuk jadi dukuh di Padukuhan Kedumpoh Lor. Oke, ya itu sedikit tentang seorang Trimarsudi. Nah, sekarang seperti tadi yang kita sampaikan di awal Pak, bahwasannya Kedumpoh Lor atau padukuhan Kedumpoh Lor merupakan salah satu padukuhan yang ada di Kelurahan Kedumpoh. Ya. Kemudian saat ini menyandang predikat sebagai kampung iklim. Nah, sebenarnya yang ingin kita ketahui itu
kampung iklim itu apa toh? Atau program kampung iklim itu sebenarnya definisinya menurut Pak Duko sendiri itu apa itu kampung iklim? Kampung iklim itu kampung yang bisa beradaptasi dan juga bermitigasi terkaitan dengan perubahan iklim. Ya. Yang jelas seperti itu. Okay. Tapi memang karena efek dari gas rumah kaca, efek dari penggunaan energi yang berlebihan itu mengakibatkan perubahan iklim. Hawane rata-rata ya panas, Mas. Ya. Panas. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang kampung iklim Kedungpoh. Misal tahun pembentukan, awal-awal dibentuknya kampung iklim Kedungpoh seperti apa, kemudian siapa pencetusnya, bagaimana pendampingan dari dinas-dinas terkait, dan juga bagaimana peran masyarakat di awal pembentukan kampung iklim. Kampung iklim di Padukan Dungpolor itu berawal dari saya pas waktu dilantik jadi Duko. Ya itu karena kita punya teman, artinya teman main. Dulu kita suka ngetrail, Mas. Iya. Jadi kita punya teman motor trail. Kita punya teman terabasan itu namanya Pak Eko Suharso. Itu dari DLH. Dari DLH. Gunung Kidul. Itu iseng-iseng kita ngobrol, Pak. Saya sekarang sudah jadi Duko. Mbok saya itu dikasih program dari DLH. Nah, terus Pak Ekonya, lah pokoknya gelem, kamu jenengan mau saya kasih program kampung iklim. Kampung iklim itu apa Pak? Kampung iklim itu kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan iklim. Seperti kita iklimnya saya ingin kudu beradaptasi seperti apa, bermitigasi seperti apa. Beliau menerangkan itu. Saya kok seperti sama dengan keinginan saya. Karena kita ke belakang dulu, Mas, di sebelum saya jadi perangkat. Sebelum dari perangkat itu saya pernah nyantrik itu sinau di tempatnya Mbah Soko sama Mas Tanto, di Sawangan juga di Sleman. Itu juga dinas Pak? Bukan, itu malah petani organik. Oh, petani organik. Ya. Itu di sini itu nggak ada pohon-pohonan seperti tempat saya, kok airnya melimpah. Saya di Jogja, di Sawangan, Magelang sama Magelang. di Sleman itu. Ya. Saya jenis tanaman yang ada di situ apa tahu Pak? Rata-rata ada banyak bambu, banyak pohon gayam, pohon-pohon fikus, jenis-jenis fikus itu yang ada di sana. Terus mungkin Gunung Kidul juga bisa nih sama di tempat saya setiap musim kemarau baru 2-3 bulan kemarau itu sudah habis air. Nah, dari itu tanah. Kita di tahun 2010 itu Mas, di tahun 2010 saya mencoba sama satu teman namanya Mas Nanang Prianto, Mas Benjol, itu kita nanam pohon gayam. Mungkin ada Mas Nanang itu warga Kedungpolor juga. Jadi yang dari jenengan tadi sowan ke tempat Mbah Soko, kemudian sama Mas siapa tadi? Jadi gini, saya nyantriknya di Mbah Soko itu sendiri. Tapi nyantriknya di tempatnya Mas Tanto itu sama Mas Nanang. Oh, sama Mas Nanang. Sama Mas Nanang. Iya. Kita belajar pertanian organik di sana. Itu kita nanam di sepanjang sungai belakang rumah saya, Mas. Dia ada kalen lah, bukan kali, bukan sungai. Itu kita nanam. Terus tanaman gayam. Kita ambilnya jabuti di tempatnya Mas Tanto. Itu kita bawa pulang, kita tanam. Tapi
sambil belajar gondol tanduran. Iya, heeh. Ning anu Mas. Yo kan jenenge wong akibar sinau gayane koyo ya seperti wis aku mampu ini tak tanam. Ternyata yo tidak seperti itu, tidak semudah itulah ngono. Kita tanam, alhamdulillah dari ya mungkin ada seratusan batang kurang lebih ya. Pohon gayam itu yang kita tanam sampai saat ini hidup satu Mas. Dari 100 hidup 99 mati. Itu bukan mati. Ya. Ada yang dimatikan. Maksudnya dicabut gitu. Kenapa Pak? Bisa? Ya enggak tahu karena mungkin warga ya yang ketempatan nggak boleh atau mungkin ada pemikiran yang lain ya. Enggak tahu ya. Jelas saya pengennya banyu di Gedung Pohlor itu awet. Tuh. Terus kita juga dulu ya gayane marah-marah, nantang-nantang. Wah. Lah dari situ kita ya pelan-pelan sampai saya yang dinas tadi ketemu Pak Eko Suharso itu, ketemu Pak Eko langsung kok podo sama. Oh ya oke lah. Kita karena nandur untuk konservasi air itu salah satu juga di program Kampung Iklim. Sampai tingkat provinsi itu mewakili Gunung Kidul itu kita dapat peringkat 4. Provinsi DIY. Provinsi dapat peringkat 4. Ya alhamdulillah dapat apa jenenge hadiah. Itu udah bagus loh Pak. Nomor 4 tingkat DIY. Itu setingkat Kampung Iklim karena secara wilayah administrasi itu kan paling rendah itu kan tingkat RW ya. RW RW Padukuhan. Nah, RW atau Padukuhan. Nah, otomatis ketika tingkat DIY itu kan sudah ada beberapa padukuhan saja yang ikut. Iya. Gitu. Iya. Nah, berarti kan ya sebenarnya sudah bagus itu. Nomor 4 itu sudah bagus. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti secara riwayat tadi pencetus Kampung Iklim pertama itu dimulai dari obrolan. Obrolan dengan Pak Eko yang dari iseng-iseng berhadiah lah. Yang dari DLH Kabupaten Gunung Kidul itu tadi. Oke, kemudian yang melatar belakangi sebenarnya ini Gedung Pohlor harus menjadi kampung percontohan atau harus masuk di program Kampung Iklim. Nah itu yang menjadi dasar jenengan tergerak iki wilayahku kudu dadi Kampung Iklim itu seperti apa? Kita Mas bukan jadi percontohan ya. Bila mau mencontoh monggo ning tapi karena kita hanya menyadarkan masyarakat, memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Itu jadi kita kan di Corokan itu ya pedesaan lah, pegunungan. Di pegunungan. Ini contoh sing paling elek, sing paling kepenak tur elek itu buang sampah neng kali, buang sampah sak sae. Nah, itu kan dari gunung sidik, mudun sampai muara kan jadi banyak. Itu bisa menyebabkan banyak masalah. Jadi mungkin bisa banjir dan semacamnya seperti itu. Saya alhamdulillah pernah mencoba dari panjangnya mungkin ya 100-an meter di sungai untuk membersihkan sampah. Itu saya pengen membersihkan sampah di sungai. Itu saya dapat sampah 5 bagor. Sampah apapun, sampah plastik, sampah anorganik yang anorganik yang jelas. Yang kita ambil itu dapat 5 bagor Mas, 5 karung itu dari sekian 100 meter panjang sungai. Baru 100 meter sudah dapat 5 karung. Iya, nek diumpamane diukur dari
dari titik nol sampai laut mau berapa. Iya. Nah itu penyadaran itu yang penting. Itu, makanya di Padukuhan Dungpolor sendiri juga ada teman penggiat sampah, ada bank sampah Mas, ada bank sampahnya di Padukuhan Dungpolor itu ada bank sampahnya, punya bank sampah. Ada keterkaitan antara bank sampah dengan kampung itu? Ada no. Lah urusane sampah iki sing dadi jenenge sampahnya masalah. Berarti bentuk mitigasi ya. Dan sampah pun bank sampah di Padukuhan Dungpolor itu berdirinya malah lebih dulu dari sebelum kampung iklim. Dari kampung iklim. Kalau kampung iklim itu 2018. Bank sampah Padukuhan Dungpolor itu di 2016-nya malah. Saya belum jadi dukuh itu. Ya, berarti yang melatar belakangi kampung iklim itu sebenarnya banyak hal ya Pak. Banyak hal dari lingkungannya ada, dari apa untuk kebersihannya ada. Yo memang usaha apapun itu memang sulit dengan masyarakat itu banyak sing yo pro kontra ta Mas. Iya. Ana sing pengene memek waton, ana sing pengen oh yo bener. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan tujuan dibentuknya kampung iklim di Padukuhan Kedumpoh Lor atau di Kelurahan Kedumpoh itu sebenarnya ada tujuan atau maksud seperti apa Pak? Yo nek tujuan utamanya agar di Padukuhan Dungpolor itu apapun kondisi iklimnya tetap nyaman Mas. Nyaman itu yang paling kok, dan juga memberi pembelajaran kepada generasi untuk berikutnya. Itu pentingnya kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan sampah, seperti pengolah tanam yang bagus, karena sekarang juga tidak ada petani jarang Mas, tanam petani angel. Nah, itu nanti itu jadi kekhawatiran saya. Karena sesuk nek ora sing tani sapa? Arep mau apa? Mau makan apa kita? Karena hasil dari kita wareg yo dari petani. Kita kenyang dari petani. Nah, kalau tidak ada yang petani. Nah, itu dari pola tanam yang bagus, baik tidak banyak menggunakan pupuk kimia, kita kembali ke alam. Pengelolaan lah itu juga bagus. Contohnya nek saumpama di Padukuhan Dungpolor kan ada budidaya kakao juga. Budidaya kakao itu kita ada kegiatan bikin rora, bikin biopori, untuk nyimpen banyu, nyimpen air. Artinya jadi permasalahan utamanya itu karena sebetulnya bukan kampung iklimnya kalau saya. Tapi ketersediaan air untuk kehidupan itu yang paling penting kan. Jadi dari beberapa kegiatan yang memang sebenarnya itu merupakan bagian dari mitigasi, itu setali tiga uang sudah mencakup kegiatan untuk konservasi air, seperti itu. Dan itu Padukuhan Dungpolor itu airnya tercukupi untuk apapun loh Mas. Ini bukan cuma untuk manusianya, tapi untuk semua makhluk yang ada di sana di Padukuhan Dungpolor itu tercukupi, otomatis akan nyaman di sana. Dan walaupun iklim kita sudah beradaptasi dengan ora usah dipikir lah. Nah, ini kalau untuk saat ini Pak, ini kita sekarang kan bicara di air ya, ketersediaan air ini. Kalau untuk Kedungpolor sendiri itu sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu masih mengandalkan air sungai atau mungkin sumur gali, sumur tradisional, atau sumur bor. Karena sebenarnya fenomena yang sekarang marak di Kelurahan Kedumpoh khususnya, atau mungkin hampir di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, itu banyak sekali warga masyarakat yang memanfaatkan sumur bor sebagai sumber air bersih. Ini untuk sumber ya.
Sumber itu memang di Padukuhan Dongpolor ada beberapa sumur. Ya. Sumur, tapi sumber yang dimanfaatkan oleh warga Kedongpolor itu ada 1, 2, 3, 4 titik Mas, yang untuk umum. Kalau sumur pribadi banyak, tapi sumur gali. Ada yang sumur bor, tapi ngebornya enggak sampai air dalam, cuma permukaan, jadi sekitar 40-an meter. Nah, itu ada dua, tapi yang sumur bor yang air dalam itu 1, itu untuk umum. Untuk umum. Ya, yang selain itu kita makainya pakai apa ya, belik atau dan yang mata air. Mata air yang di atas mata air. Di Gayam 1, di Durenan 1. Jadi kalau sebagian besar masyarakat itu lebih banyak memanfaatkan sumber air bersihnya itu dari sumur bor atau yang dari mata air atau dari sumur gali. Dari sumber. Sumur bor itu konsumen kita sampai saat ini baru ada 70-an. 70 orang. Nah, 70-an. Padahal kakak di Padukuhan Dongpolor itu ada sekitar 200-an. 70 kakak yang memakai sumur bor. Itu pun karena mereka kesulitan mengakses atau mendapatkan air bersih dari sumber yang di Pandanwangi maupun di sumber yang lain. Makanya bagaimana caranya saya berusaha semaksimal mungkin untuk nguri-uri banyu. Ya. Yang jadi apa ya harus kita lakukan itu apa? Ben yang ketersediaan air itu aman. Oke. Kalau sepengetahuan saya memang air tanah itu kan sumber daya terbarukan. Maksudnya sumber daya tersebut setiap kali kita ambil itu akan terbarukan dengan air hujan dan semacamnya. Akan tetapi sumber daya air itu bisa kita sebut juga sumber daya yang tidak terbarukan ketika kita mengambil air tanah itu melebihi serahan aman. Nah, jadi bisa saja karena kebutuhan air kita yang memang besar. Ini sebagai contoh di Padukuhan Sinom, di padukuhan saya itu setiap bulan itu kan ada laporan pencatatan meteran air. Kemudian di Padukuhan Sinom itu sumur bor yang warga yang memanfaatkan sumur bor itu ada 150 kakak. Dari 150 kakak itu ketika akhir bulan ada pelaporan pencatatan itu rata-rata setiap bulannya itu habis 1000 meter kubik. Nah itu kalau kita kalkulasikan ke liter itu sudah 1 juta liter dalam 30 hari. Nah, 1 juta liter itu kita bagi ke 30 hari, berarti dalam 1 hari sekitar 33.000 liter air yang keluar dari dalam tanah sumur bor tadi itu. 33.000 itu kita bayangkan saja mobil tangki air itu kan cuma 5.000. Berarti dalam 1 hari itu butuh sekitar 7 mobil tangki itu, atau masyarakat itu mengambil 7 tangki air dari dalam tanah. Nah itu yang kita khawatirkan. Walaupun memang air itu sumber daya yang terbarukan dari air hujan dan semacamnya, tapi apakah iya setiap harinya diambil 33.000 itu ketersediaan air di bawah tanah itu tidak akan turun? Kesadaran masyarakat itu penting untuk penghematan penggunaan air. Ya. Di kamar mandi kita menggunakan shower itu sebetulnya malah menghemat air itu daripada disiram. Iya, yang pakai kayu. Lebih hemat dan itu juga masuk program Kampung Iklim tuh Mas. Jadi walaupun di tengah
masyarakat perdesaan pakai shower. meminta warga masyarakat itu untuk menggunakan shower. Neng, lah kan shower bisa dibikin sendiri tuh Mas. Jadi seumpamanya kita punya apa botol aqua lah, kita kayak apa bolongi cilik-cilik ya, bolongi itu langsung dimasukkan ke kan itu sudah shower. Oh iya. Tidak perlu beli dan itu juga kok saya geli ya Pak bayangnya Pak. Tapi itu juga kan kita wis program kampung iklim masuk banget kuwi. Ya. Karena botol aqua sudah daur ulang penggunaan kan botol yang sudah nggak kepakai itu sudah masuk, kita sudah hemat air. Itu kan sudah Oke. Berarti belum lagi nanti ada sumber resapan. Oke. Berarti itu jadi salah satu tujuan dari program kampung iklim itu tadi ya Pak ya. Kalau untuk peran masyarakat sendiri Pak, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung terciptanya kampung iklim di Padukuhan Kedung Polor? Ya, gini, kegiatan kampung iklim itu sebetulnya sudah dilakukan masyarakat sejak dulu, ya seperti tadi saya ngomong bab itu wis nganggo kowen, wis nganggo jembangan. Itu kan sudah. Lah, kampung iklim itu hanya jadi wadah. Cara kanune terdokumenkan di sana. Nah, didokumenkan kegiatane masyarakat Kedung Polor itu masih menggunakan ini. Kita pakai lampu neon yang apa? LED. Lampu LED itu juga penghematan energi. Mematikan lampu-lampu yang tidak terpakai itu kita ngawetke energi dari yang sana. Berarti peran masyarakat seperti itu. Jadi itu. Maksudnya bagaimana menyimpan air hujan ke dalam tanah dengan masih memakai cara-cara tradisional, membuat kowen dan sebagainya. Nah, ini kalau kondisi kampung iklim Kedung Polor sendiri saat ini seperti apa Pak? Dari 2018, 19, 20, 23 itu tidak, walaupun Covid tidak menghalangi kegiatan kampung iklim Mas, karena kita sudah terbiasa. Jadi biasanya kita kalau musim tanam kita nanamin lah, hanya saja tidak semua masyarakat itu paham. Jadi kita kasih tahu ini loh, nek men kowe kepenak kita dengan sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik kan juga masuk di program kampung iklim. Kegiatan mitigasi itu iki di carane nandur pari seperti ini, cara pemupukan seperti ini. Itu banyak masyarakat yang paham dan juga sesuai dengan sosialisasi, tapi banyak masyarakat juga yang ya mengacuhkan. Ya biasa jenis warga yang ngono Mas, kabeh semua punya pemikiran sendiri. Terus tentang sampah sampai saat ini alhamdulillah bank sampah kita juga masih terus berkembang. Kita juga kemarin juga mengembangkan di bank sampah itu, selain untuk dijual yang bisa didaur ulang untuk dijual, kita bikin ya pernik-pernik lah dari sampah Mas, dari sampah itu. Sampah plastik. Sampah plastik seperti botol, seperti plastik itu kita bikin bunga-bunga. Iya. Dari penjelasan jenengan ini saya sebenarnya tertarik dengan ini Pak, pertanian organik. Nah, pertanian organik itu bentuknya seperti apa? Dari yang tadinya pemupukannya dengan pupuk kimia, kemudian dirubah menjadi pupuk organik, atau mungkin ada teknik-teknik lain yang bisa menjadikan itu sebagai pertanian organik.
Jane nek pertanian organik karo anorganik kan ya cuma dari pupuknya toh Mas. Karena sekarang sudah banyak penelitian ataupun eksperimen dari wong-wong pinter itu untuk nanam carane nanam organik dan bisa menghasilkan hasilnya lebih berkualitas dan lebih banyak dari pertanian anorganik seperti pola tanam, ketersediaan. Jadi umpamane kemarin contohnya nandur padi kita cuma nanam. Nah, ada pakai legowo, pakai nganggo pakai belah itu. Itu teknik tanam. Teknik tanam. Tapi kalau secara prinsip sebenarnya pupuk cuma ya merubah ya mungkin memang upaya untuk merubah walaupun tidak bisa langsung serta-merta dirubah karena pola pikir petani-petani di Kelurahan Kedumpoh mungkin masih mengandalkan pupuk kimia. Berarti itu menjadi salah satu bentuk kegiatan mitigasi tadi itu ya Pak, program Kampung Iklim. Karena ketika kita memupuk dengan pupuk kimia, semakin banyak pupuk kimia yang kita gunakan, itu otomatis ada zat kimia yang terlepas ke udara ya, dan itu bisa menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca tadi itu. Kemudian masih ada lagi Pak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Tri sebelum kita akhiri obrolan kita. Ini untuk saat ini itu manfaat dan dampak positif dari terciptanya Kampung Iklim di Padukuhan Kedumpoh Lor itu apa saja? Kemudian mungkin masih ada pekerjaan rumah yang jenengan harus selesaikan untuk ataupun guna kesuksesan program Kampung Iklim di Padukuhan Kedumpoh Lor. Iya. Kalau manfaat Kampung Iklim itu kalau yang ngomong tentang soal kegiatan itu ya banyak Mas, kegiatan untuk masyarakat itu. Jadi kan melibatkan semua unsur. Semua unsur. Baik itu ibu-ibu, baik itu bapak-bapak, baik itu kader, baik itu karena dari penyakit kita juga penanggulangan penyakit itu juga masuk kegiatan mitigasi. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk Padukuhan Kedumpoh Lor. Dan kita juga yang penting kita tekankan kepada masyarakat itu anak cucu kita harus kita pikirkan juga. Kemudian kalau pekerjaan rumah atau PR untuk mensukseskan program Kampung Iklim di Padukuhan Kedumpoh Lor itu mungkin jenengan masih punya angan-angan, saya masih harus menyelesaikan ini, saya harus menyelesaikan itu gitu. Masih karena kita baru mulai. Nah, itu PR semua jadi PR. Semua jadi PR karena kita kalau tidak berkelanjutan ya podo karo ngerti narak melu program. Nah, saya malah berharap walaupun ini kegiatan ini berkelanjutan di Kedumpoh Lor ada teman-teman yang mau mengikuti. Seperti halnya sing PR sing paling tentang air. Tentang air. Air itu yang paling pokok kalau saya. PR. Jadi kita juga ada kiat selain itu tadi. Kita juga nandur Mas. Nandur. Jadi pohon jenis ini, jenis itu. Nah, kalau di Gunung Kidul rata-rata ngarani pohon resan. Nah, pohon resan itu ditanam untuk resan. Jenis pohon beringin seperti itu ya. Jenis-jenis fikus. Nah, itu kita galakkan itu, kita juga buat pembibitan sendiri, kita tanam sendiri, dan kita juga alhamdulillah kemarin dapat teman-teman ketemu sama teman-teman penggiat Gunung Kidul untuk tandur di Resan Gunung Kidul, komunitas Resan Gunung Kidul itu juga kita juga nandur untuk
ya mereka juga khawatir Iya. dengan air yang ada di Gunung Kidul. Nah, karena itu. Itu satu Gunung Kidul. Iya. Dari beberapa kaluran, dari beberapa kapanewon. Iya, dan dari beberapa kapanewon itu kita kumpul, kita berkegiatan bareng, dan kita juga tidak mengharapkan apa-apa, kita punya ini karena kita yakin kita tidak akan panen itu. Jenenge we nandur saiki, kayak umur kita sudah berapa? Iya. Nah, kita hanya kasih tinggalan istilahnya anak cucu lah. Kita berusaha dengan cara nandur tanduran konservasi air yang bisa mengikat air, dan kalau di sumber prinsip kita ya semoga awet sumbernya awet. Ya. Kalau yang bukan di sumber semoga muncul sumber air yang baru. Seperti itu. Itu harapan kita. Nah, makanya kita nandur. Oke. Kemudian yang terakhir nih Pak Tri Marsudi, mungkin ada pesan bagi pemirsa terkait dengan upaya-upaya dalam melestarikan alam. Ya. Kiatnya sebetulnya kita hanya piye ya Mas? Le pesen ki ya prinsip kita itu sing nguripke mateni itu wis ning jatahe dhewe. Ya. Jatahe dhewe mek ngurip-urip memelihara. Itu jatahe dhewe. Dadi sing urip mati wis urusane karo sing gawe urip, sing gawe mati. Ning jatahe awake dhewe itu ngurip-urip. Ngurip-urip dadi paparin kaya seperti nandur. Nandur ya wis nandur, awake dhewe ngupakara gene iki mati ya wis wong sing tukang gawe mati pengine mati. Iya. Nah, ning nek pamane urip sing tukang gawe urip pengine iki urip. Nah, itu. Lah, itu bisa berlaku untuk apa saja. Oke, berarti pesannya mungkin begini ya Pak. Selagi kita itu masih diberi kesempatan, ayo kita lestarikan alam seperti itu. Dengan mungkin seperti kita menanam, membuat pembibitan pohon-pohon yang kedepannya itu menjadi pohon-pohon sebagai penyimpan air seperti itu. Kemudian nanti kita membuat sumber atau biopori untuk memanen air hujan dan semacamnya seperti itu ya Pak ya. Jadi hal-hal kecil loh, kayak sampah yo ora sak-sake. Oh iya, buang sampah. Pengelolaan sampah yang benar. Itu prinsipnya itu. Ora usah golek juara. Nah, yang penting kita bisa nyaman berada di sana dengan berusaha kegiatan-kegiatan yang tercantum di kegiatan Kampung Iklim itu terlaksana. Oke, baik Pak Tri Marsudi, terima kasih atas kisahnya dan mudah-mudahan dari obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi kepada para pemirsa, memberikan motivasi untuk melestarikan alam seperti itu. Terima kasih dan sukses selalu untuk Padukuan Kedungwoh Lor khususnya dan Kaluran Kedungwoh pada umumnya. Oke, baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Tri Marsudi terkait dengan program Kampung Iklim yang ada di Padukuan Kedungwoh Lor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam upaya untuk melestarikan alam. Jangan lupa untuk subscribe dan like video saya sebagai motivasi saya untuk membuat video-video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.